Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini ada Muhammad Lain, NPM 12122 Yang kedua ada Astriani Saputri 101230005. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Rifki Rafsanjani 101222133. Di sini kita akan membahas untuk perihal masalah pokok bahasannya yaitu ada pengantar pengiriman barang, peran freight forwarder, yang ketiganya moda transportasi dalam pengiriman barang, yang keempat tantangan dalam pengiriman barang, yang kelimanya tren masa depan dalam pengiriman barang. Di sini ada pengantar pengiriman barang, yaitu dasar-dasarnya freight forwarding adalah koordinasi dan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain melalui satu atau beberapa operator. Ini melibatkan penanganan semua aspek proses pengiriman termasuk penyimpanan, pengemasan, dan dokumentasi. Perusahaan ekspedisi bertindak sebagai perantara antara pengirim dan pengangkut, memastikan kelancaran transportasi barang secara global. Yang berikutnya, industri memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dengan memfasilitasi pergerakan barang secara efisien dan ekonomis. Yaitu peran freight forwarder, yaitu tanggung jawabnya pertama ada perusahaan ekspedisi menegosiasikan tarif terbaik dengan operator dan memilih rute optimal untuk pengiriman yang hemat biaya dan tepat waktu. Keduanya, mereka mengelola dokumentasi, bea cukai, dan asuransi untuk pengiriman, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kelancaran transit. Yang ketiganya, perusahaan ekspedisi menyediakan layanan pelacakan, memperbarui status pengiriman kepada klien, dan menangani masalah atau penundaan apapun yang mungkin timbul selama transit. Yang keempatnya, keahlian mereka di bidang logistik, regulasi, dan manajemen rantai pasokan membantu bisnis menavigasi proses pengiriman global yang kompleks dengan mudah. Nah, yang di sini ada yang ketiga, moda transportasi dalam pengiriman barang, yaitu variasi perusahaan ekspedisi menggunakan berbagai moda transportasi seperti udara, laut, jalan raya atau darat mungkin ya, dan kereta api untuk menawarkan solusi pengiriman yang fleksibel dan efisien berdasarkan kebutuhan klien. Yang keduanya transportasi udara ideal untuk pengiriman yang sensitif terhadap waktu. Sedangkan transportasi laut hemat biaya untuk pergerakan kargo dalam jumlah besar atau tidak mendesak. Yang ketiganya transportasi jalan raya memungkinkan pengiriman dari pintu ke pintu, sedangkan transportasi dari kereta api umumnya digunakan untuk pengiriman domestik atau kontinental dalam wilayah tertentu. Yang keempat, pilihan mode transportasi bergantung pada faktor-faktor seperti anggaran jadwal pengiriman, volume kargo, dan persyaratan tujuan. Yang keempat, ada tantangan dalam pengiriman barang, kompleksitas. Pengiriman barang menghadapi tantangan seperti cuaca yang tidak dapat diprediksi, kemacetan pelabuhan, penundaan bea cukai, dan perubahan peraturan yang dapat mempengaruhi jadwal dan biaya pengiriman. Yang keduanya, peristiwa politik global, perselisihan perdagangan, dan masalah keamanan juga menimbulkan resiko terhadap kelancaran arus barang di industri pengiriman barang. Perusahaan ekspedisi perlu beradaptasi dengan cepat terhadap fluktuasi pasar, kemajuan teknologi, dan perubahan permintaan pelanggan agar tetap kompetitif dalam landscape landscape logistik yang dinamis. Manajemen risiko yang efektif, perencanaan strategis, dan inovasi terus-menerus sangat penting untuk mengatasi tantangan dan memastikan layanan pengiriman barang yang andal. Yang berikutnya ialah tren masa depan dalam pengiriman barang, di mana ada inovasi. Inovasinya yaitu masa depan pengiriman barang itu dibentuk oleh adanya digitalisasi, kecerdasan buatan, teknologi, blockchain, dan otomatisasi untuk menyederhanakan proses, meningkatkan visibilitas, serta mengoptimalkan efisiensi rantai pasokan.
Terus pertumbuhan e-commerce juga, praktik keberlanjutan dan solusi yang berpusat pada pelanggan agar mendorong inovasi dalam pengiriman barang untuk memenuhi permintaan industri dan konsumen yang terus berkembang. Adanya inovasi kemitraan kolaboratif seperti analisis data dan sistem pelacakan real time mengubah praktek pengiriman barang tradisional menjadi solusi logistik yang tangkas dan adaptif. Terus dengan adanya seiring berkembangnya industri, perusahaan ekspedisi harus memanfaatkan teknologi, inisiatif keberlanjutan, strategi responsif agar berhasil dalam perdagangan global yang berubah dengan cepat. Yang selanjutnya ialah tantangan dalam pengiriman barang. Bagaimana mengelola pengiriman yang kompleks? Pembahasannya ada pengantar pengiriman barang, masalah utama dalam pengiriman barang, konsekuensi konflik, penyebab konflik, solusi dan manajemen konflik, serta jalan maju dalam pengiriman barang. Pengantar pengiriman barang yang pertama diantaranya ada perantara transportasi, di mana freight forwarding atau jalur pendaratan mengkoordinasikan pengangkutan barang menggunakan moda laut, udara, dan darat, serta menangani dokumen, asuransi, dan pemrosesan bea cukai sebagai perantaranya. Terus ada perusahaan ekspedisi, di mana mengelola proses pengiriman, dokumen, dan bea cukai, bertindak sebagai perantara antara pengirim dan penyedia transportasi untuk logistik yang efisien. Perusahaan ekspedisi juga mengelola dokumentasi asuransi dan proses bea cukai sebagai pengiriman yang lancar di berbagai moda transportasi. Untuk menciptakan layanan pengiriman barang, menyederhanakan proses pengiriman, mengelola dokumen, asuransi, dan prosedur bea cukai untuk transportasi yang lebih efisien. Yang kedua ialah masalah utama dalam pengiriman barang. Yang pertama yaitu masalah pengiriman dan dokumen. Adanya keterlambatan pengiriman seringkali disebabkan oleh adanya cuaca, masalah pelabuhan, atau masalah koordinasi, sehingga berdampak pada pengiriman barang yang tidak tepat waktu. Dan yang kedua itu permasalahan seperti keterlambatan pengiriman, barang yang cacat atau rusak, dan kerumitan peraturan menjadi tantangan bagi kelancaran proses pengangkutan barang. Yang ketiga, masalah pengiriman dan dokumen yaitu pengiriman barang menghadapi masalah seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan hambatan peraturan yang mempengaruhi efisiensi pengirimannya. Dan yang keempat yaitu tantangan pengiriman barang mencakup penundaan, kerusakan, dan kerumitan peraturan yang berdampak pada kelancaran pergerakan barang. Yang ketiga yaitu konsekuensi konflik. Apa sih konsekuensi konflik? Konflik itu adanya risiko dan dampak hubungan dari adanya konsekuensi konflik. Yang pertama, konflik dari pengangkutan menyebabkan adanya kerugian finansial dan kerusakan reputasi sehingga mempengaruhi kepercayaan dan profitabilitas perusahaan pengiriman barang. Dan yang kedua yaitu dampak dan risiko dari konsekuensinya itu konflik dalam pengiriman barang mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, serta ketegangan hubungan dengan klien atau mitra. Selanjutnya yaitu konflik pengangkutan menyebabkan kerugian finansial, kerusakan dan reputasi, dan ketegangan hubungan dengan klien sehingga berdampak pada kepercayaan industri. Dan yang ketiga itu konflik dalam pengiriman barang mengakibatkan kerugian finansial, rusaknya reputasi, dan renggangnya hubungan dengan klien sehingga mempengaruhi pada kepercayaan industri. Yang keempat yaitu penyebab dari konflik. Adanya sumber permasalahan industri di mana ada kesenjangan komunikasinya yang buruk, serta pelanggan yang tidak puas, dan pengiriman barang yang berasal dari komunikasi yang buruk tadi. Kesenjangan komunikasi maksudnya ketidakpuasan klien yang berekspektasinya berbeda, sehingga ada faktor eksternal yang berkontribusi terhadap konflik dalam pengiriman barang. Dan yang kedua yaitu konflik muncul dari komunikasi yang buruk. Dikarenakan klien tidak puas atau ekspektasi yang tidak sesuai dan gangguan eksternal dalam proses pengiriman barang. Dan yang ketiga ialah komunikasi yang buruk, pelanggan yang tidak puas, ekspektasi yang berbeda atau bervariasi, dan faktor eksternal yang menyebabkan konflik dan tantangan dalam industri pengiriman barang.
Dan yang selanjutnya ialah konflik dalam pengiriman barang berasal dari komunikasi yang buruk, ketidakpuasan pelanggan, ketidaksesuaian ekspektasi, dan pengaruh adanya eksternal seperti krisis atau perubahan peraturan. Selanjutnya, solusi dan manajemen konflik. Menyelesaikan konflik industri. Solusinya melibatkan komunikasi yang lebih baik, pelatihan karyawan, memanage ekspektasi, dan prosedur penyelesaian masalah yang efisien dalam pengiriman barang. Untuk mengelola konflik, perusahaan ekspedisi fokus pada peningkatan komunikasi, pelatihan karyawan, penyelarasan harapan, dan strategi penyelesaian masalah yang efektif. Perusahaan ekspedisi mengatasi konflik melalui peningkatan komunikasi, pelatihan karyawan, mengelola ekspektasi, dan menerapkan mekanisme pemecahan masalah yang efektif. Ada juga mengelola konflik pengangkutan melibatkan peningkatan komunikasi, pelatihan staf, penyelarasan harapan, dan penerapan prosedur penyelesaian masalah yang efektif. Jalan maju dalam pengiriman barang, menavigasi logistik yang kompleks. Dengan manajemen yang efektif, tantangan pengiriman barang seperti penundaan, kerusakan, konflik dapat dikurangi untuk kelancaran operasional pengiriman. Strategi manajemen yang efektif memungkinkan perusahaan ekspedisi mengatasi rintangan seperti penundaan, kerusakan, dan konflik sehingga memastikan proses pengiriman yang efisien. Dengan menerapkan praktik manajemen yang efisien, prosedur ekspedisi dapat mengatasi tantangan seperti penundaan, kerusakan, dan konflik untuk mengoptimalkan operasi pengiriman. Taktik manajemen yang efisien memberdayakan perusahaan ekspedisi untuk mengatasi masalah seperti penundaan, kerusakan, dan konflik sehingga meningkatkan efisiensi operasi pengiriman. Nah, selanjutnya, apa sih potensi ekspor Indonesia? Menjajaki barang ekspor unggul. Pokok bahasanya, lanskap perekonomian Indonesia, barang unggulan untuk ekspor, strategi penetrasi pasar, dan tren peluang masa depan. Landscape perekonomian Indonesia, ringkasannya adalah perekonomian Indonesia yang beragam, menawarkan potensi ekspor yang signifikan, didorong oleh sektor sumber daya alam, pertanian, dan manufaktur. Lokasi yang strategis, sumber daya yang melimpah, dan jumlah penduduk yang besar, turut menjadikan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan ekspor. Produk ekspor utama meliputi minyak sawit, karet, kopi, tekstil, dan elektronik yang menunjukkan beragam kemampuan ekspor Indonesia. Pertumbuhan ekspor Indonesia didukung oleh inisiatif pemerintah, perjanjian perdagangan, dan permintaan pasar yang terus berkembang, sehingga menempatkan Indonesia sebagai pemain global. Barang unggulan untuk ekspor di Indonesia itu produk berkualitas. Indonesia unggul dalam mengekspor minyak sawit berkualitas tinggi yang dikenal karena keserbagunaannya, nilai gizi, dan penerapannya di berbagai industri. Kopi premium Indonesia seperti kopi luwak mendapat pengakuan global karena profil rasanya yang unik dan istimewa sehingga menarik konsumen yang cerdas. Industri tekstil menghasilkan kain premium seperti batik yang terkenal dengan desain rumit dan makna budayanya sehingga mendorong permintaan ekspor. Serta elektronik menampilkan inovasi melalui gadget berteknologi tinggi sehingga menimbulkan keunggulan kompetitif di pasar global untuk ekspor Indonesia. Strategi penetrasi pasar, taktik ekspansi, Indonesia memanfaatkan e-commerce dan platform digital untuk menjangkau pasar global secara efisien, memperluas jangkauan barang ekspor melampaui batas negara. Kemitraan strategis dengan pengecer internasional dan jaringan distribusi meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk Indonesia di pasar-pasar utama di
Indonesia. Investasi pada praktik berkelanjutan dan metode produksi ramah lingkungan semakin meningkatkan daya tarik ekspor Indonesia di pasar yang sadar lingkungan. Kampanye pemasaran yang disesuaikan, positioning merek, dan strategi diferensiasi produk adalah kunci untuk menembus pasar ekspor yang kompetitif dan efektif. Tren dan peluang masa depan. Area potensi pertumbuhan. Tren yang muncul dalam produk kesehatan dan kebugaran menghadirkan peluang bagi Indonesia untuk mengekspor barang-barang organik dan alami guna melayani konsumen yang sadar kesehatan secara global. Kemajuan teknologi mendorong inovasi dalam ekspor Indonesia dengan fokus pada pertanian cerdas, solusi energi terbarukan, dan produk digital untuk ekspor. Meningkatnya permintaan akan barang-barang yang ramah lingkungan dan bersumber secara etis membuka jalan bagi ekspor Indonesia di sektor-sektor ramah lingkungan. Sejalan dengan tujuan keberlanjutan global. Menjajahi pasar-pasar baru di Asia, Afrika, Amerika Latin, memberikan jalan bagi Indonesia untuk mendiversifikasi tujuan ekspornya yang memasuki negara-negara berkembang. Sekian dan terima kasih.